الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita, yang meringankan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Semoga langkah kita, kebaikan hati kita semakin meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlimpah, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengikutinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema khutbah yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah al-mubadarah ilal khairat, bersegera, bercepat-cepat menuju amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengajak kita, menyeru kita, memanggil-manggil kita. Tadi kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada kiblat yang mana mereka menghadapnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita baca dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Bersegeralah menuju ampunan kalian, Rabb kalian, dan yang surganya seperti luasnya langit dan bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahihnya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya ada alasan, ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu kuat mengajak kita, memanggil kita, menyeru kita untuk bercepat-cepat melakukan amal kebaikan. Setidaknya 3 hal besar yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu mengajak kita, menyeru kita untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, li'anna Allah qad ahsana ilaina.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat banyak kebaikan kepada kita. Nikmatnya bertebaran di mana-mana, memenuhi langit dan bumi, bahkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita kembali kepada diri kita, Allah berikan kita fisik yang bagus, fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam surah Al-A'la Allah nyatakan, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada. Dan Allah telah menentukan takdirnya dan Allah memberikan hidayah. Jadi secara fisik Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala yang menjadi kebutuhan fisik kita. Allah nyatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Dalam surah Al-Mulk. Allah lah yang menjadikan bumi itu tunduk, mudah ditundukkan oleh manusia, oleh kalian semua. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di setiap sudutnya dan makanlah rizkinya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah nyatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah, Dia yang menciptakan bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi Allah telah siapkan semua yang menjadi kebutuhan fisik kita. Dan bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak hanya nikmat fisik, nikmat spiritual, nikmat kebaikan hati kita, jiwa kita, Allah pun sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita melangkah, Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar. Dengan kata-kata manna, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak. Rasulam minhum yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayat, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, yang mensucikan akhlak mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Quran wal hikmah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan fisik kita, baik yang berkaitan dengan hati kita, jiwa kita. Allah sudah berikan semuanya. Lalu bagaimana mungkin kita mengalamatkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengalamatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan lalu mengapa kita berlambat-lambat menuju Allah Subhanahu wa taala? Padahal nikmatnya begitu besar kepada kita, begitu banyak, itu bertebaran dalam diri kita dan di alam semesta ini. Kan itulah dalam surah Al-Qasas Allah nyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, ihsan dengan menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, berbuat baiklah kepada manusia, kepada makhluk yang ada di bumi ini, karena Allah telah berbuat baik kepada kalian. Karena ayat selanjutnya adalah wala tabghil fasada fil ard, dan jangan menebarkan kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu yang pertama, karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah,
adalah menjadi sunnah bagi manusia dalam kehidupan ini untuk berbuat, untuk beramal, untuk bekerja keras, untuk berjuang dalam hidupnya. Allah nyatakan dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Al-Hasan Basri mengatakan, makna dari Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah adalah yukabidu amran min amril dunya wa amran min amril akhirah. Manusia berjuang untuk urusan dunianya, untuk segala urusan akhiratnya. Dan Imam Al-Maraghi menyatakan hidup ini bagi manusia adalah silsilatun muttasilatun bil jihad, mubtadi'atun wa muntahiyatun bil masyaqqah. Kehidupan ini bagi manusia ibarat rangkaian yang susul menyusul, yang dipenuhi dengan kepayahan, dengan kesungguhan, dengan perjuangan. Mubtadi'atun, diawali, wa muntahiyatun, dan diakhiri bil masyaqqah, dengan penuh kepayahan. Kalau memang hidup ini adalah seperti itu sunnahnya, maka seorang mukmin, kata Imam Qatadah, kalau memang dia mampu untuk melakukan kebaikan, maka hendaklah fal yaf'al, hendaklah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah seorang mukmin, memang sunnah seorang manusia adalah berusaha bekerja keras untuk hidupnya. Dan seorang mukmin akan memberikan nilai kepayahan dan perjuangannya dengan nilai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sebagai mukmin kemudian kita memperlambat diri, mengulur-ulur kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak mungkin kita menjadi orang yang malas untuk melakukan kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun yang terakhir, kita semua tidak tahu kapan ajal kita. Kita tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Dan sudah pasti Allah nyatakan dalam surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata Imam Ibn Katsir, beliau mengatakan, fa inna lahu ajalan, sesungguhnya dia memiliki ajal yang telah ditentukan, kematian yang telah ditentukan, dan waktu umur yang telah dibagikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma ja'alna li bashar min qablikal hud, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang kami ciptakan dengan kehidupan yang abadi. Pasti semuanya akan merasakan kematian, pasti mereka akan menyelesaikan hidupnya, dan pasti mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Dawud, ya Muhammad ish ma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Wa ahbib ma syi'ta, dalam riwayat yang lain mengatakan man syi'ta, cintailah orang yang engkau cintai, atau cintailah apa-apa yang engkau cintai. Fa innaka mufariqu, sungguhnya engkau akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesuka hatimu. Fa innaka mulaqi, pasti kamu akan menemuinya. Jadi kalau memang hidup ini kita tidak tahu batasnya kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang tidak masuk akal jikalau kita memperlambat amal kebaikan kita. Ingat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah yang pertama. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya, ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat, siapa yang hari ini berpuasa
Maka Abu Bakar mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, siapa yang hari ini mengunjungi saudaranya yang sakit? Saya ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, siapa yang hari ini mengantarkan saudaranya yang meninggal, jenazah yang dibawa ke alam kuburnya? Saya ya Rasulullah. Dan yang terakhir Rasulullah bertanya, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Inilah contoh yang baik bagi kita, seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang selalu memenuhi hidupnya dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, memudahkan raga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bercepat-cepat melakukan amal kebaikan selama hayat masih ada di dalam diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ibnu Katsir menyatakan, orang yang bercepat-cepat, yang bersegera menuju kepada kebaikan, man sabaqa fi hadhihi dunya wa sabaqa ilal khair sabaqa fil akhirah. Orang-orang yang lebih dulu hidup dalam dunia ini dan lebih cepat untuk menerima kebaikan dan melakukannya, maka nanti di akhirat ada termasuk orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang didahulukan, orang-orang yang awalan dalam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba masanya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang ahli kitab, fatala alaihimul amad, masa begitu panjang ia lalui, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, akhirnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memudahkan hati kita untuk bisa selalu cepat-cepat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seperti ahlul kitab yang begitu banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian waktu begitu panjang melalui mereka, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik dan keras hati mereka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله